Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Bismillah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul di majlis ta'lim, majlis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dimana para malaikat Allah pun ridho, ya. Ridho dengan apa yang kita lakukan, yaitu apa? Talabul ilm. Majlis yang dihadiri oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat datang dalam rangka untuk mendoakan, mencatat orang-orang yang hadir. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya kita, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita, dan masukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Ikhwan fid din, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang akan kita bahas adalah ya Ahlus Sunnah dalam mensikapi apa? Dalil. Ahlus Sunnah dalam mensikapi dalil. Kalau secara bahasa, dalil itu adalah petunjuk atau guide atau bukti. Ya, itu dalil. Jadi dalil kalau dikatakan guide yang menunjukkan jalan. Gitu kan? Dalil diartikan bukti. Maksudnya bukti keabsahan, bukti bahwa apa yang kita katakan ini punya landasan. Punya landasan. Nah, yang dimaksud dengan dalil, ya, dalil, ya nanti kita akan bahas. Dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', itu dalil dalam masalah akidah. Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Dalam masalah ibadah, ya, dalam masalah ibadah, Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Nanti dalam masalah muamalah akhlak, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas, dari qiyas. Nah, ikhwan fid din rahimani rahimakumullah jami'an. Pertama, hujjah atau argumen atau dalil dalam Islam itu ada 3 dalam masalah akidah tadi, ya. Kalau misalnya ibadah juga 3, karena tidak ada qiyas dalam ibadah. Adapun dalam masalah muamalah dan akhlak dan perkara-perkara yang belum ditentukan dalam syariat, dalam makanan, minuman, sebagainya, itu nanti ada qiyas. Ada apa? Ada qiyas. Kita definisikan satu persatu dulu, ya. Definisikan satu persatu dulu. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammad. Itu Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad SAW biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril, al-muta'abbadu bitilawatihi, dianggap beribadah orang yang membacanya, wal mu'jizu fi alfadhi aw ma'anihi aw kama qala. Ini definisi dari, kalau dulu ana belajar kitab Ulumul Quran karangan Manna Al-Qattan. Cuma tadi ana ada sedikit yang agak ragu sedikit. Tapi yang jelas, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, ya, dengan perantara malaikat Jibril, ya. Orang yang membacanya dianggap beribadah, dan Al-Quran itu adalah mukjizat, ya, mukjizat. Itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah hujjah yang tidak diragukan lagi. Al-Quran adalah hujjah yang tidak diragukan lagi.
yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keotentikan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang menjaga Al-Quran. Kami jugalah yang menjaga Al-Quran. Allah jaga dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita ini, sampai cucu kita nanti. Allah jaga Al-Quran. Kalau ada orang yang berusaha untuk merubahnya, langsung ketahuan. Bahkan satu huruf aja salah, ketahuan. Tapi kalau misalnya kitab-kitab yang lain, Allah serahkan penjagaannya kepada para ulama. Kepada para ulama. Nah, jadi Al-Quran ini hujah yang tidak diragukan lagi. Kemudian sampai kepada kita dengan jalur mutawatir. Mutawatir itu artinya apa? Perawinya itu apa? Banyak. Perawinya yang meriwayatkan Al-Quran sampai kepada kita itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi jangan ada yang bertanya, Alif Lam Mim itu sanadnya sahih atau enggak? Jangan ada bertanya kayak gitu. Ya. Jangan ada bertanya seperti itu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kita tanya kembali, antum akalnya sahih atau enggak? Gitu. Karena Al-Quran dari awal sampai akhir itu apa? Mutawatir. Datang kepada kita dengan jalur mutawatir. Sudah enggak diragukan lagi, sudah. Datang kepada kita dengan jalur mutawatir. Dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, itu semuanya mutawatir. Semuanya mutawatir. Ada Quran Syiah itu 31 juz, ada surat wilayah. Itu 1 juz ditambah oleh mereka. Ditambah oleh mereka. Baik itu Al-Quran. Al-Quran lah ya dalil pertama, ya dalil yang dijadikan landasan dalam agama Islam ini. Kemudian yang kedua adalah hadis yang sahih atau sunnah. Hadis yang sahih. Apa itu hadis? Hadis kalau secara bahasa ucapan atau peristiwa atau sesuatu yang baru, itu hadis. Kalau secara istilah, ya, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa taqririn wa sifah. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan maupun perbuatan maupun persetujuan maupun sifat beliau, itu hadis. Ya. Biasanya kalau misalnya disebut hadis, sebenarnya hadis itu ada 3, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Tapi kalau seandainya hadis disebutkan secara mutlak, biasanya terbesit dalam benak langsung kepada hadis Nabi. Ya, hadis Nabi SAW. Hadis Nabi. Nah, di sini dalam hadis itu disebutkan segala yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan. Jadi ada hadis itu berupa perkataan seperti sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Ini perkataan. Ada yang berupa perbuatan, yaitu Rasulullah praktekkan salat di hadapan para sahabat, lalu sahabat melihat, aku lihat Rasulullah sujud begini, aku lihat Rasulullah takbir begini. Itu apa? Perbuatan. Jadi yang melihatnya sahabat, melihat perbuatan Nabi SAW. Ada yang namanya takrir, ya, persetujuan Nabi SAW. Contoh, Bilal bin Rabah menambahkan dalam waktu fajar, walaupun ada khilaf apakah azan pertama atau azan kedua. Yang jelas beliau menambahkan as-salatu khairun minan naum. Di situ ada Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkarinya. Berarti Rasulullah apa? Setujui. Jadi ikhwan fiddin, ini persetujuan Nabi SAW. Rasulullah tidak mengingkari suatu perbuatan, itu berarti Rasulullah setuju. Ya, itu berarti Rasulullah setuju. Kalau seandainya itu sebuah kemungkaran, Rasulullah akan mengatakan, Bilal, kamu jangan buat seperti ini. Nah, seperti itu, paham tak? Ada perbuatan yang dilakukan oleh orang di hadapan Nabi SAW tidak disetujui Nabi. Contoh, ada 3 orang datang ke rumahnya Rasulullah SAW, Rasulullah lagi tidak ada. Rasulullah lagi tidak apa? Tidak ada. Tapi ada istri Nabi SAW, ya, berbicara lewat hijab lah. Kemudian bagaimana ibadah Nabi SAW? Oh, ibadahnya begini, rajin sholat, rajin ini sebagainya.
Mereka bertiga berpikir, wah Nabi Muhammad ini Nabi yang sudah pasti masuk surga. Kita bagaimana? Akhirnya salah satu ngomong, aku akan beribadah terus, tidak mau nikah. Yang satunya ngomong, aku akan ibadah terus, tidak mau tidur. Sholat malam terus, tidak mau tidur. Yang satunya mengatakan, aku akan puasa terus, tidak mau berbuka. Lalu kemudian ya, orang itu pergi, lalu Rasulullah datang. Aisyah radhiyallahu anha cerita, tadi ada 3 orang begini sebagainya. Langsung Rasulullah mencari mana orang tersebut. Akhirnya orang itu didatangi oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, aku Nabi, aku beribadah dan aku menikah. Aku Nabi, aku ibadah dan aku sholat. Aku ibadah dan aku tidur. Ya, aku sholat malam dan aku tidur. Aku Nabi, aku berpuasa dan aku berbuka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Jadi yang dilakukan di hadapan Nabi itu ada yang disetujui, ada yang tidak. Ya. Jangan ada yang berdalil. Zaman sekarang misalnya, loh Bilal aja nambah-nambahin, ya. Saya boleh dong nambahkan, ya. Asyhadu anna aliyan waliyullah, misalnya. Bolehlah, naudzubillah kan? Kan gitu. Ada nambah kan? Ada nambah. Di Yaman itu ada nambah azan. Hayya ala khairil amal. Itu ada Syiah Zaidiyah itu nambah hayya ala khairil amal 2 kali setelah hayya al falah. Setelah al falah ada lafaz itu. Kalau Rafidhah beda lagi. Setelah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mereka nambah asyhadu anna aliyan waliyullah. Nanti tambah lagi setelah hayya al falah hayya ala khairil amal. Itu kalau Rafidhah. Jadi untuk membedakan antara masjid Rafidhah, Syiah Rafidhah sama Syiah Zaidiyah itu, kalau Zaidiyah cuman hayya ala khairil amal, kalau mereka ada asyhadu anna waliyullah sama hayya ala khairil amal. Nah, seperti itu. Ini penambahan. Kan boleh-boleh aja, Bilal aja nambah kok. Maka kita jawab, yang dilakukan di hadapan Nabi ada yang disetujui, ada yang tidak. Pertanyaan Anda ini termasuk yang disetujui atau tidak? Ya, itu pertama. Kedua, ya, Nabi meninggal itu berarti agama sudah sempurna. Sudah apa? Sempurna. Dan ketika Bilal itu menambah, itu masih masa pensyariatan. Masih apa? Pensyariatan. Ya. Jelas ini? Nah, jadi kalau sekarang berarti sudah tidak ada lagi. Ya. Berarti antara dua, Anda nabi atau bukan gitu. Jangan-jangan Anda ngaku nabi kan gitu. Ya kan? Jadi ikhwan, ada 3 posisi. Tuhan, nabi, manusia selain nabi. Ya. Ulama mengatakan minallahir risalah. Risalah berasal dari Allah. Ya kan? Wa 'alar rasuli al-balagh. Dan wajib bagi nabi menyampaikan. Wa 'alaina taslim. Wajib bagi kita menerima. Jadi sekarang kita siapa? Yang pertama, Tuhan yang buat syariat? Bukan kan? Pasti bukan. Atau yang kedua, nabi yang diamanatkan untuk menyampaikan syariat? Bukan juga. Berarti yang ketiga, kita ini hanyalah manusia selain nabi. Manusia selain, artinya apa? Tugas kita hanya menerima apa yang datang kita terima. Jangan nambah-nambah. Jangan nambah-nambah. Baik, itu persetujuan. Kalau sifat, apa sifat? Sifat itu ada 2. Ada sifat khuluqiyah, ada sifat khalqiyah. Khuluqiyah itu sifat artinya akhlak. Seperti perkataan Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Ini sifat khuluqiyah. Ada sifat khalqiyah, perawakan tubuh Nabi SAW dari ujung rambut sampai ujung kaki, cara berjalan dan sebagainya, itu apa? Khalqiyah. Misalnya dari riwayat rambut Nabi itu pernah sampai telinga. Ada riwayat rambut Nabi pernah sampai bahu. Muka Nabi itu bagaikan rembulan, saking gantengnya. Badan Nabi itu bidang. Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ini apa? Sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah. Baik.
Hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ada hadis apa? Sahih, ada hadis dhaif, ada yang palsu. Yang kita amalkan adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih kita amalkan. Ya. Kalau Al-Qur'an sahih. Tapi cara memahaminya harus sahih. Jadi PR-nya satu, yaitu cara memahaminya harus sahih. Kalau hadis, maka 2 PR. Pertama, pastikan bahwa sanadnya hadisnya sahih. PR pertama. PR kedua, memahaminya harus sahih. Karena kadang ada Al-Qur'an, terkadang ya, Al-Qur'an itu sahih tapi cara memahaminya salah. Atau hadis sahih tapi apa? Cara memahaminya salah. Nah, jadi seperti itu. Maka hendaklah dia menggunakan hadis yang sahih. Ya. Ini anak enggak bisa ngubah ringtone-nya sih. Enggak paham. Silent ya. Baik. Nah, jadi apa? Sampai mana tadi? Nah, hadis. Baik, hadis itu yang dipakai adalah hadis yang sahih. Ya. Kalau Al-Qur'an PR-nya cuma apa? Satu, yaitu cara memahaminya harus sahih. Enggak perlu tanya, Quran itu sahih atau enggak, riwayatnya enggak usah. PR-nya cuma satu, memahaminya harus sahih. Kalau hadis, 2 PR-nya. Pastikan bahwa hadisnya apa? Sahih. Kedua, cara memahaminya sahih. Cara memahaminya sahih. Ada orang pakai Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembah Allah sampai datang kepadamu yakin. Yakin di sini artinya kematian. Artinya sembah Allah sampai mati. Habis mati, udah. Artinya kamu bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan amalan kamu di hadapan Allah, selesai. Tapi ada orang menafsirkan sembah Allah sampai mencapai derajat yakin. Kalau sudah sampai derajat yakin, enggak wajib sholat, enggak wajib haji, zakat dan sebagainya, enggak wajib. Sudah makrifat, sudah tinggi lah punya. Ini kenapa? Ayatnya sahih, cara memahaminya salah. Ada orang pakai ayat Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk nyembelih sapi. Lalu ada orang menyimpulkan sapi adalah Aisyah. La haula wala. Orang Syiah menyimpulkan sapi adalah apa? Aisyah. Jadi nyembelih Aisyah. Nauzubillah. Nauzubillah. Nah, jadi ini hadis sahih. Ayatnya sahih. Kemudian ada juga yang pakai hadis sahih. Pakai hadis sahih. Tapi cara memahaminya tidak benar. Contoh, ada hadis Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada bai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis ini sahih. Tapi orang bawa entah kemana-mana. Oh, ini harus bai'at ini. Kalau enggak, mati dalam keadaan jahiliyah, kafir. Akhirnya apa? Siapa yang enggak bai'at sama ISIS, kafir. Udah. Akhirnya ada orang yang membunuh ibunya sendiri, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena ibunya diajak baiat, tidak mau. Ada terjadi ini kisah. Ya. Kakak adik berlomba-lomba membunuh ibunya. Dia berdua sudah berbaiat kepada khalifah katanya kan. Ya. Na'udzubillah. Nah, jadi ini cara memahaminya salah. Cara memahaminya apa? Salah. Ada pun hadis dhaif, nanti ada rincian-rincian dan sebagainya. Pernah kalau tidak salah kita bahas di sini tentang rincian kapan dia diamalkan atau tidak, itu ada rincian-rinciannya, tidak pernah kita bahas ya. Baik. Lalu kemudian ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' itu artinya kesepakatan. Secara istilah apa? Kesepakatan ya para ulama tentang suatu masalah agama. Tentang masalah agama. Nah, cuma nanti khilaf, apakah ijma' ini harus habis generasi ini, habis mereka tidak ada pergantian perkataan. Misalnya satu generasi ini menyepakati suatu permasalahan, kemudian tiba-tiba di ujung ada orang yang masih hidup dia mengatakan perkataan yang lain.
apakah syaratnya begitu dan sebagainya. Itu ada rincian dalam pembahasan ini. Tapi apa ringkasnya, ijma' yang mundhabit, ijma' yang tepat, yang betul-betul tidak diragukan adalah ijma'nya para sahabat. Ijma'nya para sahabat. Ya. Itu yang mundhabit sudah. Ya. Permasalahan kalau sudah ijma', maka menyelisihi ijma' itu berarti menyelisihi agama Islam. Bahaya nih. Contoh misalnya perkara yang ijma', zina itu haram. Lalu ada orang mengatakan, oh enggak, zina itu halal. Ini dia bisa jatuh dalam kekufuran, na'udzubillah. Ya enggak? Bahaya. Ya. Kemudian juga contoh macam-macam lah ya, yang terbaru sebagai na'udzubillah. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an, tapi Anda katakan jatuh ke dalam kekufuran. Belum tentu orang itu jadi kafir. Orang yang jatuh ke dalam kekufuran tidak mesti jadi kafir, tidak mesti. Jatuh ke dalam kekufuran, katakan kekufuran, tapi orangnya belum tentu kafir. Ya. Ini ada kaidah dalam masalah takfir. Nah, ijma', kalau seandainya para sahabat sudah menyepakati suatu perkara, maka kita ikuti ijma'nya para sahabat. Contoh ijma' para sahabat tentang masalah asma wa sifat. Dalam masalah asma wa sifat, para sahabat sepakat Allah itu berada di atas singgasana. Ada yang ragukan? Buktinya apa? Tidak ada pertanyaan, wahai Rasulullah, benar apa enggak Allah di atas singgasana? Tidak ada pertanyaan kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak ada menyelisih. Betul enggak? Nah, tidak ada perselisihan antara mereka. Kemudian kalau itu salah, pasti Rasulullah mengatakan, awas kalian mengatakan Allah di atas arsy, kalian akan jatuh ke dalam kekufuran. Ada tidak riwayat seperti itu? Tidak ada. Itu menunjukkan bahwa mereka memahami tanpa pertanyaan. Sesuatu yang dipahami ngapain ditanyain? Tidak. Para sahabat akan bertanya sesuatu yang janggal bagi mereka. Ya tidak? Ini menunjukkan bahwa mereka sepakat ijma'. Maka tidak boleh menyelisih ijma'. Nah itu ijma'. Ijma' dalam akidah ada. Itu tadi masalah asma wa sifat. Ya. Ijma' dalam masalah azab kubur. Ya. Azab dan nikmat kubur. Ya. Azab dan nikmat di alam kubur. Ya. Nah seperti itu. Kemudian setelah ijma' apa? Qiyas. Tapi qiyas ini tidak ada qiyas dalam akidah, tidak ada qiyas dalam ibadah. Qiyas ada dalam muamalah, dalam masalah akhlak, dalam masalah hal-hal yang mungkin belum ada lafadznya dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh, minuman labelnya topi miring. Ada enggak lafadznya dalam Al-Quran dan Sunnah? Enggak ada. Diharamkan atas kalian topi miring. Enggak ada. Betul enggak? Tapi ulama mengatakan itu haram. Dari mana haramnya? Anda berkata tanpa dalil. Gimana nih? Nah, jadi apa itu qiyas? Qiyas itu, ini definisinya, raddul far'i ilal asli li'illatin jami'atin bainahuma. Mengembalikan cabang cabang kepada asal. Apa cabang asal kan? Li'illatin jami'atin bainahuma, karena illah yang sama antara keduanya. Illah. Dalam definisi ini ada namanya fara', ada yang namanya asal, ada yang namanya illah. Pernah bahas ini? Masalah qiyas udah masuk? Belum ya? Baik, ana gambarkan secara singkat. Fara' di sini adalah artinya suatu permasalahan yang tidak ada lafadznya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu fara'. Ya. Yang tidak ada kejelasan dari hukumnya dan sebagainya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau asal, suatu perkara atau permasalahan yang hukumnya jelas, lafadznya jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Illah itu artinya sebab. Sebab dia haram, sebab dia wajib, sebab dia, itu sebab. Sekarang fara'.
Kita praktekkan fara, topi miring. Topi miring itu lafadznya ada dalam Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Maka topi miring kita taruh dalam fara. Ya enggak? Kalau khamar, lafadznya ada dalam Al-Quran? Sunnah? Ada. Hukumnya jelas. Taib. Sebuah pertanyaan. Apa sebab? Apa illah? Illahnya apa sampai khamar diharamkan? Karena memabukkan. Sekarang pertanyaannya, topi miring memabukkan enggak? Memabukkan. Illah pada topi miring sama khamar sama enggak? Artinya kita kembalikan fara' kepada asal, kita samakan. Karena apa? Kenapa kita samakan? Karena illah antara keduanya sama. Maka di sini apa konsekuensinya? Karena khamar itu haram, topi miring juga dikatakan haram. Sabu-sabu ada enggak lafaz itu dalam Al-Quran? Tidak ada. Coba praktekkan sekarang. Mana fara'? Sabu-sabu. Mana asal? Khamar. Kenapa sabu-sabu jadi haram? Karena mabukkan, lebih dahsyat lagi. Kalau khamar cuman begini, kalau ini sampai gini-gini, geleng-geleng. Ya. Ya kan? Illahnya sama, sehingga fara' disamakan dengan asal. Itu namanya qiyas. Itu namanya apa? Qiyas. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, sekali lagi, kalau misalnya hujjah dalam masalah akidah, ibadah, Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Kalau dalam masalah akhlak, ya, muamalah, kemudian perkara-perkara yang belum disebutkan seperti makanan dan minuman, maka disitulah ya majal, ruang qiyas. Jelas ya? Tidak ada qiyas dalam ibadah, tidak ada qiyas dalam akidah. Baik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tadi kita ada singgung bahwa Al-Quran semuanya sahih, hanya cara memahaminya harus sahih. Al-Quran PR-nya cuma satu aja. Cara memahaminya harus sahih, jangan sampai salah. Itu poin sudah kita singgung tadi. Yang ketiga, hadis ada yang dhaif, ada yang sahih. Ada hadis yang sahih, ada yang dhaif. Sekarang dikatakan sesuatu dikatakan sunnah Nabi itu kapan? Kalau sahih. Al-Quran dan sunnah dikatakan sunnah kalau memang sahih. Dikatakan sunnah kalau apa sahih. Tidak ada dikatakan sunnah dhaifah. Yang ada hadis dhaif. Jadi apa? Sunnah itu kalau hadisnya sahih. Jadi tidak dikatakan ada sunnah dhaifah. Ada sunnah dhaifah. Kalau hadis, ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Ana mau nanya, apa kitab tersahih setelah Al-Quran? Bukhari. Kemudian Muslim. Ya. Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Tabnya Abi pakai untuk kajian. Dah, ke Umi aja. Ya. Nah, ada sebagian orang yang tidak menerima Sahih Bukhari. Ada sebagian kelompok yang tidak menerima Sahih Bukhari. Tadi Syiah lagi. Ya. Juga ingkarus sunnah. Ada orang yang mengingkari sunnah. Dia cuma pakai Al-Quran aja. Tidak mau pakai sunnah. Ada ingkarus sunnah yang kulli semuanya, tidak menerima sunnah semuanya. Ada yang juz'i sebagian aja, hadis ahad ditolak, tapi hadis mutawatir dipakai. Ahlus sunnah wal jamaah pakai hadis itu yang mutawatir, yang ahad dipakai semua selama dia sahih. Ya. Dan rincian ini pun pernah Anda bahas di sini juga tentang hadis ahad. Ya kan? Ya? Tahun lalu ya? Masya Allah. Tentang hadis ahad. Udah pernah Anda bahas. Silakan ada linknya sama beliau, admin. Insya Allah ada tuh. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengamalkan kedua-duanya. Hadis yang mutawatir, hadis yang ahad diamalkan selama dia sahih. Ya, selama dia sahih. Kemudian pembahasan yang berikutnya, poin yang berikutnya berkaitan dengan dalil. Ahlus Sunnah itu memahami dalil sesuai zahirnya.
Sesuai apa? Zahirnya. Apa yang dimaksud memahami sesuai zahir? Artinya zahir itu yang pertama kali terlintas dalam benak, itulah zahir. Yang pertama kali terlintas dalam benak, itulah zahir. Ya. Adapun memalingkan dari zahir kepada yang lainnya, maka ada pertanyaan. Kalau dia menggunakan dalil yang sahih, maka ini takwil yang sahih. Itu takwil yang sahih. Tapi kalau seandainya dia tanpa dalil atau dia pakai dalil tapi tidak benar, itu namanya takwil yang rusak. Tadi anak sampai kepada antum bahwa Ahlus Sunnah itu memahami dalil itu sesuai zahirnya. Apa itu zahirnya? Zahirnya artinya yang paling pertama terlintas dalam benak, itulah zahir. Adapun memalingkan dari zahirnya itu namanya takwil. Kalau seandainya pakai dalil yang sahih, maka itu takwilnya sahih. Kalau tanpa dalil atau pakai dalil tapi salah, maka ini namanya takwil yang fasid, takwil yang rusak. Takwil yang rusak sama dengan tahrif, mengubah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi contoh ya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Ya Adam, wahai Adam, fayunadi bisaut, maka Allah memanggil dengan suara. Yunadi bisaut. Innallaha ya'muruka an tukhrija ba'than finnar. Wahai Adam, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan utusan ke neraka. Dalam ayat ini, apa yang terbesit dalam benak antum? Allah memanggil dengan suara. Yang terlintas dalam benak pertama kali apa? Allah berbicara, Allah memanggil. Memanggil berarti dengan suara. Suara kencang atau suara pelan? Kalau manggil itu pelan atau kencang? Kalau manggil, fulan, mana kedengeran? Memanggil yang terlintas dalam benak, itulah dia memanggil. Itulah zahir. Itulah apa? Zahir. Ada orang mengatakan, oh enggak, Allah enggak berbicara, maksudnya tuh Allah tuh begini, maksudnya tuh begini, maksudnya begitu. Di kemana-mana kan, tanpa ada alasan yang jelas. Itu takwil yang rusak. Enggak, Allah enggak memanggil, enggak mungkin Allah manggil. Kalau Allah manggil nanti apa? Sama dengan makhluknya, ditakwil, dirubah kepada yang lainnya. Padahal Allah manggil, kita manggil, emangnya sama? Enggak sama, cara Allah manggil, kita manggil enggak sama. Ya, enggak sama. Jelas insyaallah? Nah, anak bayi manggil dengan nangis. Kalau kita manggil apakah pakai nangis? Oh, udah gede pakai nangis kan gitu. Beda. Ini padahal antar makhluk. Allah pastilah cara manggilnya beda. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian contoh lain. Ini ada itu ya mic-nya ya? Oh, enggak pakai mic. Oh, gitu. Jadi suaranya harus apa? Kemudian contoh lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yadahu mabsuutatan. Bahkan jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sempurnanya, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan sebab perkataan tadi. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang luas. Yunfiku kaifa yasha, Allah berinfak dengan sekehendaknya. Baik, apa yang terbesit dalam benak antum? Allah punya tangan, sudah punya tangan. Itulah zahir. Paham? Itulah zahir. Ada yang mengatakan, oh entar, tangan itu artinya kekuatan. Nah, dia memalingkan lafaz asalnya kepada yang lain, itu takwil. Sekarang kita tanya, apa yang menguatkan Anda? Apa dalil Anda sehingga mengatakan itu kekuatan? Yang pertama, yang namanya yadun dalam bahasa Arab itu apa? Bisa diartikan dengan kekuatan. Oke, itu makna yang lemah. Kalau ini makna yang lemah, Anda harus ada penguat yang membuat ini pasti adalah ya kekuatan.
bukan tangan beneran. Kami punya dalil. Apa itu dalilnya? Kalau Allah punya tangan sama dengan makhluknya. Oh, Allah punya tangan sama dengan makhluknya? Tidak mesti. Allah punya tangan, kita punya tangan. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah, ya. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat ini, kalau bisa ayat ini dihafal, Ahlus Sunnah hendak hafal ayat ini, aib. Ini adalah kaedah yang dijadikan kaedah dan timbangan dari nama dan sifat Allah, direntetkan semuanya kaedahnya sama. Anda tuliskan, Bapak tulis ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ana ada buat artikel kalau salah. Laisa. Nah. Ini ya qadrun mukhtalaf. Mukhtalaf. Kalau ini qadrun mushtarak. Bainal khaliq wal makhluk. Bainal khaliq wal makhluk. Ini juga sama. Perhatikan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal Allah sama sekali. Ya. Ini adalah kadar yang berbeda, kadar yang berbeda. Qadr mushtarak, kadar yang sama antara Allah dengan makhluk. Ada yang sama? Astagfirullah. Perhatikan baik-baik. Wa huwas samiul basir. Potongan ini ya kita katakan kadar yang sama antara khalik dan makhluk. Kok sama? Sama lafadznya dan makna secara umum. Artinya apa? Khalik sami', makhluk juga sami'. Khalik basir, makhluk juga basir. Dari segi lafadz dan makna secara umum, Allah dengan kita sama enggak? Dari sisi ini, lafadz dan makna umum sama, tanpa diragukan lagi. Itu namanya kadar yang sama, qadrun mushtarak. Jelas? Nah, apa yang bedanya? Bedanya pada kaifiyah. Kaifiyah itu apa artinya kaifiyah? Kaifiyah itu artinya cara atau bentuk sifat Allah. Cara atau bentuk sifat Allah. Artinya Allah itu mendengar, makhluk itu mendengar, tapi bagaimana Allah mendengar itu beda. Jadi sekarang yang beda itu apanya? Kaifiyah. Lafadznya ya sama. Jelas enggak? Jadi artinya Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Tapi apa? Laisa kamitslihi syai'. Pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran makhluk. Penglihatannya tidak sama dengan penglihatan makhluk. Ya, bisa tidak kita melihat yang di sebelah? Tidak bisa. Ya kan? Tapi Allah bisa lihat dari langit? Bisa. Bisa tidak kita mendengar apa yang ada dalam rumah sebelah? Tidak. Tapi Allah mendengar di atas langit. Jadi apa yang beda? Kaifiyahnya yang beda. Caranya, bentuknya itu yang beda. Lafadznya, lafadznya udah tidak ada masalah. Lafadznya sama, ngeplak mi'ah bil mi'ah, sudah. Jelas? Ini jadi kaedah dari ujung ke ujung. Permasalahan asma wa sifat, udah ini jadikan timbangan. Contoh, apa? Yadun. Ya, bahkan yang paling tersulit orang paham pun, insya Allah kita mudah. Yadun, tangan.
ada kadar yang sama antara Allah dan makhluk. Apa itu? Lafaz dan makna secara umum. Yadun, kita paham yadun. Apa itu yadun? Tangan, khalas. Itu kadar mustarak dari segi lafaz dan makna. Apa yang terpisahkan? Kaifiyah. Bentuk tangan Allah pastilah tidak sama dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini kadar mustarak. Contoh lagi apa? Wajah. Wajhun. Wajhun. Dari sisi ini, dari segi lafaz dan makna apa? Sama. Sudah, Allah sama makhluk sama, udah. Jangan ragu lagi dari segi lafaz dan makna secara umum. Tapi sekarang bentuk wajah Allah sama kita apakah sama? Laisa kamitslihi syai'. Jelas enggak nih? Turun. Allah turun ke langit dunia. Lafaznya sama, kita pun turun juga. Makhluk turun enggak? Kita turun, ikan turun, ya kan? Kucing turun ke tangga, dari tangga, burung turun. Masing-masing kaifiyahnya beda-beda kan? Kaifiyahnya beda-beda. Emang sama kita turun sama kucing turun sama? Coba nanti lomba lari ketika turun sama kucing, sama enggak? Enggak sama. Ikan turun dari permukaan ke bawah sama enggak? Enggak sama, beda. Ya kan? Jadi masing-masing makhluk kaifiyah turunnya aja berbeda-beda. Ya kan? Nah, sekarang nuzul Allah turun ke langit dunia kan gitu kan? Ya enggak? Turun. Nah, dari segi lafaz dan makna secara umum sama. Apa yang membedakan? Cara turunnya Allah, laisa kamitslihi syai'. Dari sini paham? Paham insyaallah ya? Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah jami'an, Ahlus Sunnah itu memahami secara zahir. Yang terlintas dalam benak itulah zahir. Selain itu bukan zahir. Ya, kalau kita mau memalingkan kepada yang lainnya, harus ada dalil yang mendukung. Ya, karena apa? Makna yang lain itu makna yang lemah, makna yang inti yaitu yang terlintas dalam benak. Makna yang lain itu makna yang lemah. Harus punya pendukung sehingga dia jadi kuat. Contoh, singa. Kalau secara zahir singa itu apa? Binatang buas. Betul enggak? Ya kan? Secara zahir binatang buas. Sudah, kalau kita maknain singa, singa ya singa beneran. Singa ya, yang kemarin baru kabur dari Singkazo itu kan seperti itu, harimau ya. Oh iya. Gitu. Kalau seandainya ada orang mengatakan, aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar, sekarang tuh artikan apa? Singa beneran atau manusia? Manusia. Apa yang membuat kita membawa makna ini kepada manusia? Karena tidak mungkinlah singa berkhutbah atas mimbar. Makmumnya siapa gitu. Jadi dalil, ada bukti yang kuat sehingga membuat kita membawa kepada makna yang lain. Ada kunting kah? Enggak ada. Nah, jelas insyaallah nih. Nah, makna yang kuat adalah singa beneran. Makna yang lemah adalah manusia. Kalau dibawa kepada makna manusia itu lemah enggak? Lemah. Kapan makna yang lemah ini menjadi kuat? Kalau ada pendukung. Apa pendukungnya? Tidak mungkinlah yang khutbah itu manusia. Apa singa kan gitu. Baik. Poin yang berikutnya, Ahlus Sunnah tidak meringkas dalil kecuali jika maknanya tidak menjadi janggal. Meringkas-ringkas dalil boleh, asalkan apa? Tidak merusak makna. Contoh, antum ada tahu kitab Bulughul Maram? Kitab Bulughul Maram itu kitab yang diringkas-ringkas. Hadisnya banyak diringkas-ringkas. Contoh, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadisnya cuma segitu. Padahal hadis ini apa? Ada sebelumnya, ada kisah sebelumnya. Ya Rasulullah, kunna narkabul bahra walaysa ladaina ma'un illa qalil sebagainya. Kemudian apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Baru Rasul jawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi ada dipotong. Ini meringkas hadis. Ini apa? Meringkas hadis. Meringkas hadis ada syarat. Tidak boleh dia sampai merusak
makna. Kalau makna menjadi janggal, ini tidak boleh. Makna menjadi janggal tidak boleh. Di antara sebab-sebab penyimpangan adalah motong-motong dalil. Tapi motongnya nggak benar. Motong apa tidak? Tidak benar. Motong-motong dalil, ya tidak pada tempatnya, tidak benar. Contoh, ada yang buat Al-Quran? Al-Quran? Itu ada. Surat Al-Hadid. Bentar ya. Coba carikan Al-Hadid. Ini baru banget nih Qurannya. Al-Hadid, Al-Hadid. Anak hafal tapi takut salah. Ya, datang. Dalam soal Al-Hadid ya. Ini udah dapat nih. Jadi didapatkan oleh siapa tadi? Baik. Nih ya. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma tawa 'alal 'arsy, ya kan? Thumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, ya kan? Ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Lalu apa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa kuntum. Wa huwa wallahu bima ta'maluna basir. Ada sebagian orang itu pakai dalil cuma di sini aja. Dia apa? Sehingga pemahamannya berantakan. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Udah, Allah di mana-mana. Padahal kalau dia baca dari awal sampai akhir, masalah selesai. Masalah apa? Selesai. Ini jurus motong-motong yang tidak benar nih. Ini yang membuat di antara sebab penyimpangan. Coba kita baca. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Jadi ayat yang di awal sudah jelas menjawabnya bahwasanya zat Allah di mana? Di atas 'arsy. Tapi mereka ngambil di sini aja. Janggal kan? Janggal. Kan seperti itu. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ikhwan fid din, wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu ringkasan dari ini. Ringkasan dari ini, Allah itu mengetahui yang masuk ke dalam bumi, yang keluar darinya. Allah tahu apa yang turun dari langit dan yang naik ke atas. Arti ilmu Allah itu di mana? Mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, arti ilmu Allah, pengawasan Allah, pendengaran Allah, pengawasannya itu di mana? Di mana? Tapi zat Allah di mana? Atas arsy. Jadi dalam ayat ini dijelaskan antara ilmu dan zat Allah. Kalau ditanya, di manakah zat Allah? Di atas arsy. Di manakah ilmu Allah? Di mana-mana.
udah bergabung dalam ayat ini, dalam satu ayat terjawabkan. Tapi kalau seandainya cuma nengok sininya aja, itulah jelas. Gitu kan? Paham nggak nih? Nah, jadi meringkas dalil boleh. Buktinya Bulughul Maram itu hadis yang banyak diringkas-ringkas. Kalau ya dilengkapin sempurna, itu panjang-panjang ngapalnya. Dan ana saran, ya thalibul ilmi menghafal Bulughul Maram. 1800 sekian hadis. Nah, apa? Hah? Apa tuh? Arba'in Nawawi. Masya Allah. Hafal kan? Insya Allah. Jadi untuk beristidlal tuh qawi, kuat. Caranya biar istiqomah itu cari kawan untuk apa? Untuk setoran, ya, dan istiqomah. Lalu buat format hafalan. Misalnya Senin, Selasa, Rabu setoran, Kamis murojaah. Pekan pertama, udah tiga hari sepekan. 3 hari sepekan, kemudian 1 kali murojaah. 1 pekan itu 1 kali murojaah, 3 kali setoran. Pekan kedua gitu lagi, pekan ketiga, pekan keempat. Di ujung bulan murojaah dari awal sampai akhir. 1 bulan aja dapat, kalau misal 3 kali ngapal sepekan, dapat sekitar 27 dalil. Kalau misal sehari 3, kalau satu pertemuan setoran 3 hadis. 3 hadis pendek-pendek, Bulughul Maram itu hadisnya pendek-pendek. 3 hadis, huwa tahuru ma'hu al-hillu maitatuhu. Ya Allah, hafal antum semua insyaallah. Kalau setiap hari 3 hadis, ya sepekan 3 kali aja ngapalnya. Ya, tapi per ngapal itu 3 hadis, dapat 27 hadis sebulan. Masya Allah antum. Insya Allah kalau istiqomah dapat. Hah? Kalau istiqomah. Nah, jadi memotong-motong dalil itu harus tepat. Kalau salah tidak benar. Ya, kalau salah tidak benar. Inna syaitana lil insan. Allahu Akbar. Salah itu. Sesungguhnya setan itu untuk manusia. Kan salah kan? Wailul lil musallin. Jadi orang sholat celaka semua. Nah, jadi tidak boleh ya potong-potong hadis atau ayat ya bukan pada tempatnya, tidak boleh. Ini ceritanya sampai jam berapa nih? Sampai Hah? Sampai selesai. Ya, ana sih santai aja. Antum biasanya sampai 9 lewat. iya kan? Masya Allah. Oke. Baik. Yang berikutnya ikhwan fillah. Jadi apa? Tadi yang poin tadi itu, kita kalau lihat orang-orang yang jatuh ke dalam ya penyimpangan, itu di antara sebabnya ini, motong-motong apa? Motong-motong dalil. Potong-potong dalil itu. Dipleset-plesetin sebagainya. Seperti itu. Maka kita lihat coba. Banyak orang memotong-motong. Nah, kalau seandainya kita salah motong-motong dalil, ini bisa ruang untuk jatuh tergelincir kepada penyimpangan. Maka mau hati-hati, memotong-motong dalil itu mau hati-hati. Hati-hati. Tapi berikutnya kemudian beristidlal dengan makna baik Al-Quran maupun hadis boleh, tapi tidak merubah makna asal. Ya. Istidlal dalam makna misalnya dalam ayat ini ada maknanya begini dan sebagainya, tapi jangan sampai menyelisih asal makna tersebut. Asal makna tersebut. Misalnya hadis, ada dalam sebuah hadis begini sebagainya. Kalau Al-Quran, ya kita terjemahkan. Itu terjemahkan makna bukan? Ya, Allah berfirman, ya, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Apakah Allah bicara dengan bahasa Indonesia? Enggak. Ini apa? Ini apa? Penyampaian secara makna, berdalil dengan makna. Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan sampai salah dalam maknanya. Jangan sampai salah dalam makna. Menerjemahkan baik secara bebas atau semuanya, ya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai salah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi ada orang menerjemahkan dengan terjemahan yang jauh, Allah itu maha keren. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Terjemahan terlalu apa? Terlalu meleset. Dia mau kekinian tapi kebablasan mungkin. Terlalu apa?
Pembelasan. Coba cari ahli bahasa. Apakah benar jamil itu diartikan dengan keren? Nah mungkin kan? Ada nggak ahli bahasa mengartikan jamil diartikan dengan keren? Enggak, jauh sekali. Jauh sekali. Nah, itu. Jadi seperti itu. Juga bahkan secara makna bebas dalam bahasa Arabnya pun kita misalnya tidak hafal lafadz hadis. Kalau Al-Quran jangan kita pakai apa? Lafadznya kita ubah-ubah dan sebagainya, tidak boleh. Kalau Al-Quran tidak boleh. Tapi bolehnya terjemahan tadi ya. Terjemahan secara bebas tapi tidak menyelisih. Ini Al-Quran. Kalau hadis, misalnya kita tidak tahu lafadz hadisnya. Lafadz hadisnya terlalu panjang. Hadis tentang Rasulullah di Gua Hira, panjangnya bukan main. Panjang sekali. Maka kita kita ceritakan. Kana Rasulullah SAW fi ghari Hira. Secara makna saja. Tidak sesuai lafadz yang sampai kepada kita. Boleh, tapi jangan sampai menyelisihi makna asalnya. Kalau menyelisih berbahaya. Nah, itu juga di antara sebab-sebab penyimpangan ya. Maknanya meleset gara-gara dia meriwayatkan secara makna tapi meleset. Kemudian poin yang berikutnya, jika terjadi kontradiksi dalam dalil, sebenarnya tidak ada yang kontradiksi ya. Tapi kita jelaskan dulu. Kalau ada kontradiksi, maka di sana ada solusi. Yang pertama, al-jam'u in amkan, menggabungkan antara dua-duanya jika memungkinkan. Jika tidak, maka dilihat mana dalil yang duluan, mana dalil yang terakhir. Kalau ketahuan yang terakhir, maka yang terakhir itu nasikh, yang duluan itu mansukh. Jika tidak diketahui mana duluan, mana yang terakhir, maka melakukan tarjih. Melakukan apa? Tarjih. Apa itu tarjih? Nanti kita jelaskan tarjih. Kalau tidak bisa ditarjih, maka tawakuf. Apa itu tawakuf? Nanti kita jelaskan. Baik. Ini dalam mensikapi dalil. Maka gini, pada asalnya tidak ada yang namanya ta'arud. Kalau hadis, kalau ayat itu jelas. Kalau hadis itu sahih, pada asalnya tidak ada kontradiksi. Sebenarnya kontradiksi itu dalam pemahaman kita. Kecuali ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu, itu jelas kemungkinan kontradiksi sangat jelas sekali. Tapi kalau hadis itu sahih, maka sebenarnya tidak ada kontradiksi. Tapi kontradiksi itu terjadi karena pemahaman kita sebenarnya. Kontradiksi sebenarnya terjadi pada pemahaman apa? Kita. Nah, bagaimana solusinya kalau ada terkesan dalil itu saling kontradiksi? Maka yang pertama, menggabungkan antara dua dalil tersebut jika memungkinkan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki. Di sini Allah menafikan hidayah. Di sini apa? Allah menafikan hidayah. Dalam ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di sini menetapkan hidayah. Kalau secara zahir, kalau lihat secara itu kayaknya kontradiksi. Sekilas kontradiksi. Maka apa? Ulama menggabungkan, maksudnya adalah yang Allah nafikan dari Nabi Muhammad adalah hidayah taufik. Yang Allah isbatkan, yang Allah tetapkan bagi Nabi Muhammad adalah hidayah
irsyad, bimbingan, arahan, sebagainya. Jelas ini? Jadi Nabi Muhammad sudah memberikan hidayah secara irsyad kepada Abu Jahal, kepada Abu Thalib dan sebagainya. Ya, kepada kaum muslimin yang beliau hadapi. Ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Yang masuk Islam dapat 2 hidayah. Apa itu? Taufik dan irsyad. Yang tidak masuk Islam cuman dapat 1 hidayah. Apa itu? Irsyad. Taufiknya tidak. Paham semuanya? Jadi yang dinafikan itu taufik. Yang diisbatkan, yang ditetapkan itu irsyad. Jelas ini? Nah, ini namanya al-jama', menggabungkan antara 2 dalil yang sekilas kontradiksi. Sebenarnya tidak ada kontradiksi. Ini bisa pahami yang pertama? Nah, yang kedua, jika diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan, berarti apa? Yang belakangan, yang terakhir itu adalah nasikh, yang duluan itu mansukh. Contoh dulu, nikah mut'ah itu pernah halal. Nikah mut'ah itu pernah apa? Halal. Kemudian terakhir Rasulullah SAW mengharamkan. Tapi apa? Syiah gagal move on-nya. Nggak move on nggak. Masih aja mut'ah. Mantap katanya. Nah, maka apa? Di sini ya, kalau diketahui mana yang belakangan, mana yang duluan, yang duluan itu mansukh, yang belakangan ini nasikh. Ya. Terkesan kontradiksi kan? Ini halal, ada dalil nikah mut'ah halal. Ada dalil nikah mut'ah haram. Halal, haram. Kontradiksi enggak? Kontradiksi. Ternyata dulu memang pernah dihalalkan, lalu kemudian dinasakh. Dihapus. Pernah udah masuk belajar nasikh dan mansukh? Ya? Pernah dulu ya? Baik. Itu sekilas tentang nasikh dan mansukh. Baik. Kemudian kalau seandainya tidak diketahui mana yang duluan, mana yang terakhir, ya, maka apa? Melakukan tarjih. Tarjih itu ada konsekuensi. Apa itu? Ya, konsekuensi dari tarjih adalah satu dikuatkan, satu dianggap lemah. Artinya yang dianggap kuat diamalkan, yang tidak diihmalkan, diabaikan. Jelas ini? Nah, contoh ya, dalam sebuah hadis disebutkan, nah ini ada sebuah cerita tentang Barirah. Ada seorang wanita namanya Barirah radhiyallahu anha. Dia dibebaskan dari perbudakan. Dia budaknya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian Urwah ibn Zubair dan Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar, ya, meriwayatkan dari Aisyah bahwa suaminya Barirah itu adalah budak. Ya. Oh maaf, ini teruskan ke depan. Ini udah ya, ini ya. Kita hapus ya. Ini ambil dari kitab Mustalahul Hadis karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang budaknya Aisyah bernama Barirah. Bernama siapa? Barirah radhiyallahu anha. Ketika itu Barirah punya suami. Ketika itu Barirah punya apa? Suami. Nah, Barirah punya suami. Barirah ini seorang budak. Kemudian Barirah dibebaskan oleh Aisyah. Jadi merdeka gitu kan? Sebuah pertanyaan, suami Barirah ini ya adalah laki-laki yang hur, merdeka, atau abad, atau budak? Itu suatu pertanyaannya, ya kan? Kontradiksi.
Hur sama budak. Karena ada hukum di balik itu. Kalau hur ada hukum di balik itu, kalau budak ada hukum di balik itu. Nah, adapun Al-Aswad, ya, Al-Aswad ini rawi hadis, dia mengatakan bahwasanya suaminya adalah hur. Suami siapa? Barirah adalah hur, merdeka. Sedangkan Urwah ibni Zubair, Urwah ibni Az-Zubair, ya, Zubair, dan Al-Qasim ibni Muhammad, Al-Qasim ibni Muhammad ibni Abi Bakar, ibni Abi Bakar, meriwayatkan bahwa suami Barirah itu abad, budak. Nah, di sini ada itu kontradiksi kan, jelaskan. Ini apa? Merdeka, ini budak. Baik, sebelum kita tarjih, sebelum kita bahas ini, ya. Apa dampak hukumnya? Dampak hukumnya gini. Kalau seandainya Barirah itu, ya, Barirah itu adalah suaminya merdeka, tidak boleh dia minta kepada suaminya, ya, saya minta cerai. Apa maksudnya? Karena ini apa? Karena ini masih apa? Suaminya merdeka. Tapi kalau misalnya ini budak, maka istrinya merdeka, suaminya budak. Bagaimana cara bermuamalah ini? Sedangkan yang namanya budak itu secara status itu di bawah, suaminya di bawah, istri apa di atas. Ini bahaya, ya kan, susah kan? Kalau seandainya budak sama budak, maka apa? Barirah berhak untuk minta cerai, saya cerai karena dia sudah merdeka, ya kan? Seperti apa nih? Jelas nggak? Jelas ya? Nah, seperti itu. Maka ya, ulama mentarjih yang kuat adalah bahwa suaminya adalah abad, sehingga apa? Barirah minta cerai. Karena apa? Dia sekarang merdeka, suaminya masih budak. Itu pertama. Kedua, Urwah ibni Zubair ini adalah anaknya Zubair. Zubair itu suaminya Asma. Asma itu siapanya Aisyah? Hah? Adiknya Aisyah. Adiknya Aisyah, ya kan? Berarti ini masih keluarga, ini keponakan bukan nih? Keponakan Aisyah. Yang namanya keponakan tahu kan budaknya Aisyah siapa, masa enggak tahu? Antum misalnya punya paman, siapa istrinya, siapa anaknya, tahu kan insyaallah kan? Tahulah. Walaupun rumahnya di Saudi pun tahulah insyaallah, ya kan? Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Qasim anaknya Muhammad, Muhammad anaknya Abu Bakar. Abu Bakar siapanya Aisyah? Bapaknya Aisyah. Jadi masih kerabat ini. Sedangkan Aswad orang lain. Jadi mana yang kira-kira ditarjih? Yang ditarjih adalah riwayat bahwa suaminya Barirah itu budak, bukan orang yang merdeka. Bukan orang merdeka. Ini contoh tarjih. Sehingga apa konsekuensinya? Dalil bahwa suaminya Barirah itu adalah budak itu diabaikan. Sedangkan yang diamalkan adalah suaminya adalah budak. Ya? Tadi bilang apa? Merdeka. Yang mengatakan dia merdeka itu apa? Diabaikan. Sedangkan yang mengatakan dia abad, maka apa? Ditarjih. Jelas ini? Yang ini dikatakan marjuh, ya, lemah. Yang ini dikatakan rajih. Karena apa? Proses tarjih. Jelas ini? Ada yang belum paham, ulangi. Jelas enggak? Nah, jadi secara hukum fikih, ya, secara hukum fikih, kalau seandainya budak, kalau istri itu kan harus taat sama suami, ya enggak? Taat sama suami, sedangkan suaminya budak, susah, gitu kan?
Susah. Sedangkan apa? Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Barirah. Barirah, kamu mau tetap sama suami kamu atau kamu cerai? Yang boleh diberikan pilihan seperti ini kalau suaminya apa? Budak. Kalau merdeka tidak boleh Barirah punya pilihan seperti tidak boleh. Karena suaminya orang-orang merdeka, tetap harus jadi istrinya. Ya enggak? Karena merdeka sama merdeka. Barirah jadi merdeka, suaminya masih merdeka. Tapi Rasulullah bilang, Barirah, terserah kamu mau tetap sama suami kamu atau kamu mau lepas. Adapun saya lepas wahai Rasulullah. Nah, berhak dia. Kenapa? Karena dia sudah merdeka. Suaminya masih budak. Dari sisi lain, bahwa yang meriwayatkan itu kerabatnya Aisyah radhiyallahu anha, keponakan. Gimana nih, jelas? Insyaallah ya. Baik, kalau seandainya thariqatu tarjih juga tidak bisa, maka apa? Tawakuf. Apa tawakuf? Berhenti bersikap, no comment. No comment. Tawakuf dah. No comment. Tidak bersikap apa-apa. Tidak bersikap apa-apa. Berhenti. Tawakuf ya tawakuf. Artinya dia tidak ada komentar sama sekali, udah diam. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak paham, mungkin nanti ada orang yang apa? Yang paham. Baik. Ini sekarang 23.6. Ini ada pembahasan lain sebenarnya. Baik, ana ringkas tadi, ketika terjadi sesuatu yang terkesan kontradiksi, langkah pertama dari apa? Menggabungkan jika memungkinkan. Kedua, jika diketahui mana yang duluan mana yang terakhir, maka yang terakhir adalah nasikh, yang awal adalah mansukh. Maka diamalkan nasikh dan mansukh. Kalau tidak bisa mengamalkan nasikh dan mansukh karena mungkin tidak diketahui mana yang duluan mana yang belakangan, maka apa? Lakukan tarjih. Tapi konsekuensi tarjih adalah i'mal ahadid dalilain bi ihmali ahadihima. Mengamalkan satu dalil, mengabaikan yang lainnya. Kalau tarjih tidak bisa, maka apa? Tawakuf, berhenti bersikap, no comment sudah. Jelas insyaallah? Nah, tapi sebagian orang tidak mau itu. Oh, ini kontradiksi, berarti udah langsung langkah ke berikutnya. Artinya apa? Langsung ditarjih. Contoh, hadis Ainallah. Itu apa? Dalam Sahih Muslim. Ada hadis yang lain di dalam Sunan Baihaqi atau apa gitu. Bosnya budak itu bertanya, ya apa namanya pertanyaannya? Atashhadu annahu la ilaha illallah? Kamu bersaksi enggak bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah? Itu pertanyaan Rasulullah SAW. Kemudian man ana? Engkau adalah Rasulullah. Langsung apa? Sebagian orang langsung langkah kepada proses tarjih. Padahal langkah pertama itu apa? Al-jama'. Digabungkan antara hadis Muslim dengan apa? Sunan tadi, Baihaqi tadi. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Pertanyaan kedua, "Man ana?" Siapa saya? Engkau Rasulullah. Dalam Sunan disebutkan, "Atashhadu alla ilaha illallah?" Kamu bersaksi bahwa tidak ilah yang diibadahi kecuali Allah? Ya. "Man ana?" Engkau adalah Rasulullah. Saking tidak suka sama pertanyaan Aina Allah, langsung ditarjih. Berarti hadis ini dianggap dhaif walaupun di Sahih Muslim. Ya Allah, udahlah tarjih salah lagi. Harusnya pertama dia lakukan jama', ya enggak? Habis jama', ya udah, kalau bisa selesai kan gitu. Malah dia langkah ketiga lagi. Harusnya ada langkah berikutnya nasihat termasuk, baru apa? Ketiga, langsung langkah ketiga yaitu tarjih. Udahlah tarjih salah lagi. Sekarang mau tanya, Sahih Muslim itu kitab tersahih setelah Bukhari. Sedangkan Sunan kedudukan apa? Di bawah Muslim. Kalaulah mau pakai thariqah tarjih, harusnya apa? Sunan yang diabaikan, yang dipakai apa? Sahih Muslim. Tapi apa? Justru mereka abaikan yang Muslim,
dia amalkan yang sunan. Ya Allah. Padahal kalau digabungkan selesai masalah. Apa itu? Mungkin pertanyaan 3. Yaitu apa? Aina Allah, di manakah Allah? Allah fis sama. Atasyhadu an la ilaha illallah. Kemudian mengatakan, ya aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Man ana anta Rasulullah. Mungkin ada rawi yang melihat pertanyaan 2 yang tadi itu, atasyhadu an la ilaha illallah, kemudian man ana. Mungkin ada riwayat yang lain mengatakan yang mendengarnya cuman aina Allah. Mungkin enggak? Mungkin. Ada yang hadir di situ, dia melihat sebagiannya tapi tidak mendengar sebagiannya, sehingga riwayat ya turun kepada kita seperti itu. Kalau digabungkan selesai kan? Selesai masalah kan? Selesai masalah. Tapi ada orang pakai thariqah tarjih, tarjihnya pun salah lagi. Ya Allah. Ya, udah jatuh ketiban tangga, palunya pun kena kepalanya. Seperti itu. Nah, ini ada perkara lain, muhkam dan mutasyabih. Ini adalah di pertemuan yang lain aja karena sudah hampir jam 9. Ada pertanyaan? Tadi Anda sampaikan secara acak karena keadaan tuh bikin gimana ya. Tadi hujan lebat apa semacam, jadi pikiran agak gimana gitu. Tidak tenang. Ya, jadi makanya tadi agak itu, Anda minta maaf. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ulama yang tadi mengatakan jika ada yang pokoknya ada 3 kemungkinan tadi itu. Yang pertama dia adalah Tuhan, dia adalah Nabi, dia adalah manusia biasa. Ulamanya siapa? Gimana? Yang 3 tadi itu. Yang 3 apa tadi? Pokoknya yang membuat penyimpangan lah. Yang apa namanya? Yang ada 3 kemungkinan. Pertama dia adalah Tuhan, kedua dia adalah Nabi, dan ketiga dia adalah dia manusia selain Nabi. Itu ulamanya siapa? Perkataannya bukan, perkataan ini. Minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Antum ketik aja itu di Google keluar insyaallah. Ana lupa namanya. Tapi yang jelas ana waktu itu dapat dari taklim ana tulis faedah itu ana hafal gitu. Ya. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ada taklim di situ ana langsung tulis gitu. Itu biasanya hafal, cuman namanya siapa ana lupa. Adapun tadi siapa kita, apakah Tuhan, apakah Nabi, itu adalah kesimpulan dari perkataan tadi dari ana. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Tadi kan saya ke WC itu jadi ketinggalan. Al-jam'u sama nasikh mansukh apa tadi Ustaz maknanya? Al-jam'u itu menggabungkan antara 2 dalil yang saling kontradiksi. Kalau nasikh wal mansukh itu adalah nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Nasikh itu yang terakhir, dalil yang datang terakhir. Sedangkan mansukh dalil yang datang duluan. Yang duluan itu dimansukh, sedangkan yang terakhir itu nasikh. Jika diketahui mana yang duluan, mana yang terakhir, maka diamalkan nasikh dan mansukh. Jika tidak, maka apa? Tarjih. Turuq tarjih, cara mentarjih itu banyak sekali. Ada banyak sekali. Di antaranya hadis sahih sama dhaif, maka dhaif dimarjuhkan, yang sahih dikuatkan. Kemudian antara mutawatir dan sebagainya itu juga caranya. Kemudian antara sahih Muslim, sahih Bukhari ataupun sahih Muslim dengan sunan ataupun sunan dengan musnad, itu ada turuq tarjih. Kemudian dari segi rawi hadis ini lebih kuat hafalannya, ini kuat tapi di bawahnya, itu juga thariqatu tarjih. Jadi banyak turuq tarjih dalam ilmu usul fikih. Nah. Ada yang lain? Ya. Pembacaan Al-Fatihah di belakang imam itu. Imam salat jahriyah itu masuk tarjih apa? Baca Al-Fatihah di belakang imam yang salatnya jahriyah. Itu masuk tarjih atau masuk? Ya. Ada yang mengamalkan tarjih, ada yang mengamalkan penggabungan. Ya. Jadi ada 2 hadis. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya kan? Terus ada juga hadis yang lain bahwa makmum itu man qara'a lahu imam fa qira'atuhu
lahu qira'ah. Barang siapa yang imam sudah bacakan dalam solat, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya. Lihat secara zahir apa? Kontradiksi. Bagi ulama yang menggabungkan, ini bisa digabungkan. Apa itu? Kalau solat jahriyah, maka makmum apa? Diam. Gitu kan? Kalau solat sirriyah, makmum membaca. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Ya, ada yang berpendapat lain bahwa makmum solat jahriyah tetap baca. Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Rasulullah katakan ini setelah solat subuh. Solat subuh ini solat jahriyah atau solat sirriyah? Jahriyah. Nah, ini masalah khilaf antara ulama. Jadi terkadang mereka pakai tarjih, terkadang juga ada sisi lain yang berbeda. Yang ya mereka mendapatkan penemuan yang mungkin yang lain tidak gitu. Jelas ya? Ada yang lain? Cukup ya? Masya Allah. Cukup atau ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, mudah-mudahan materi ini dipahami. Perihal muhkam dan mutasyabih ini sebenarnya panjang, nanti malah sampai jam 11 ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi anda pribadi dan bagi antum semuanya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.